Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abang-Abangan Channel. Hari ini saya akan mereview, unboxing, review, dan mungkin sekaligus kalibrasi jika nanti waktunya cukup. Sebuah bor duduk atau istilahnya drill press atau bench drill. Ini merek HNL, tipenya Pro 8813. Sebenarnya waktu sebelum saya beli ini, saya ada 3 pilihan untuk merek Ryu dengan harga 1,2 juta. Lalu ini ada HNL dengan harga 900 ribuan. Juga di bawahnya ada merek NRT Pro. Ketiganya sama-sama bor duduk dengan kapasitas cak 13 mm. Hanya karena dana yang terbatas, akhirnya saya memilih HNL karena saya lihat di spek yang ada untuk NRT Pro ini, daya di motornya itu hanya 250 watt. Sementara kalau HNL dan Ryu 350 watt. Baik, sebelum kita memulai untuk unboxing dan review, saya akan sedikit berbagi. Beberapa hari lalu saya membaca di salah satu media sosial. Saya pengen aja berbagi hal-hal yang baik juga ke teman-teman. Ceritanya ada sepasang suami istri yang sedang melihat tetangga mereka dari jendela kaca, sedang menjemur pakaian. Si istri berkata pada suaminya, "Wah, cucian dia kok masih kotor ya? Pasti nyucinya nggak bersih." Lalu suaminya melihat ke arah jendela kaca tadi, tapi dia tidak berkata apa-apa. Besoknya, istrinya selalu melihat hal yang sama berulang kali, lalu berkomentar hal yang sama kepada suaminya. "Pak, kok jemurannya dia kok masih kotor ya? Pasti beneran nggak bersih ini, tetangga kita mencucinya." Tiap hari pun dengerin istrinya begitu, suaminya tetap sama, hanya melongo dan nggak ngomong apa-apa. No comment. Sampai suatu pagi, si istri akhirnya melihat lagi tetangganya yang sedang menjemur pakaian. Dan kali ini, dia melihat, "Oh, Pak, ternyata cuciannya bersih loh. Jangan-jangan kamu sudah kasih tahu ke tetangga kita ya?" Suaminya hanya menjawab begini, "Aku tidak kasih tahu ke tetangga kita. Aku cuma membersihkan jendela kaca kita, jendela kaca di kamar kita yang kotor." Dari sebuah cerita tadi, pesannya adalah sebelum kita menilai orang lain salah, cek dulu ke diri kita sendiri. Karena bisa jadi kesalahannya bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Baiklah, kita mulai unboxing dulu, lalu kita rakit. HNL tipe Pro 8813. Ya, di sini tertulis drilling kapasitasnya adalah 13 mili maksimal, lalu motornya adalah setengah HP. Di sini lalu swingnya 8 in, stable size-nya ini ada ukurannya. Bla 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 bla. Kita buka dulu langsung. Ini ada biasa kartu garansi HNL Pro. Di sini garansinya untuk merek HNL. Ini adalah merek power tools pertama yang saya miliki dengan merek HNL ini. Selama 3 bulan terhitung dari tanggal pembelian, penggantian suku cadang gratis dan berlaku berulang kali. Nah, ini hebat lagi nih, bisa berulang kali karena kadang-kadang untuk power tools yang lain hanya maksimal 1 kali untuk 3 bulan pertama. Lalu garansi keduanya adalah seterusnya penggantian suku cadang akan mendapat potongan sesuai dengan diskon yang berlaku. Biaya servis gratis.
Garansi servis seumur hidup. Wah, hebat banget ini. Ini ada buku petunjuk dan mungkin ini cara untuk instalasinya. Mesin bor drill press. Oh, dalam bahasa Indonesia. Oke, udah, ini nggak usah. Lalu ini adalah base plate-nya untuk yang paling bawah. Ini udah dilapisi kertas yang diberi oil agar tidak karatan. Cukup tebal ya. Ini kayak besi cor gitu. Kemudian ini juga base untuk di atasnya. Yang ini nanti kita bisa kalibrasi. Karena banyak juga bor duduk itu antara mata bor dengan base-nya itu tidak siku. Jadi nanti kita sekalian kalibrasi. Selanjutnya ini caknya 13 mili. Ini ada mata kunci cak. Kemudian ini adalah stang itu ya yang untuk menggerakkan mata bor atas dan ke bawah. Nah, kemudian ini unitnya ini udah kosong. Nah, ini dia. Kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada juga ini tiangnya, teman-teman. Kita langsung rakit saja ya untuk mempersingkat waktu. Ini kita pinggirkan dulu. Ini cukup tebal ya pipanya ya. Ini sudah ada dratnya. Oke. Lalu selanjutnya adalah base-nya. Terlalu ngepas ini. Nah, base-nya. Ini. Ya. Kemudian mesinnya. Ya, kita letakkan di atasnya. Nah, ini adalah ini, teman-teman. Nah, di sini ada penguncinya. Ini adalah baut hexa untuk penguncinya. Kita juga dikasih kuncinya ini, teman-teman.
Kita harus lurus. Kita kencangkan. Oke. Ini ada bautnya ini. Ini untuk membuka. Oke. Mesin bor duduk ini mempunyai fitur variable speed. Tetapi variable speednya berbeda dengan bor pada umumnya, bor tangan pada umumnya. Kalau bor duduk ini manual. Jadi kalau kita mau melakukan pengeboran besi itu kan butuh torsi yang besar tetapi RPM yang rendah. Nah, berarti nanti kita setel. Ini semua ukurannya sama. Artinya kalau puli yang depan ke atas ya yang puli belakang ini beltnya juga harus ikut ke atas. Jangan sampai dia tidak lurus. Jangan sampai miring karena nanti akan terlepas. Nanti pada saat review kita ulas ini bagaimana cara penyetelannya untuk torsi dan RPM. Kita coba dulu. Ininya belum. Nah, ini caknya, teman-teman. Ini caknya tidak ada bautnya. Jadi langsung dipasang aja. Saya nggak ada ini. Nggak ada palu karet. Nah, pakai kayu saja gini. Kita coba apakah berfungsi mesin ini. Oke, teman-teman. Di sini on off-nya. Alhamdulillah. Cukup smooth ya ini gerakan naik turunnya ini. Baik. Jadi ini kita sudah selesai proses unboxing dan perakitan sebuah bor duduk merek HNL dengan tipe Pro 8813. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mereview bor duduk merek HNL 13 mili ini. Sejauh mana mesin ini bisa berfungsi dengan baik. Kita nanti akan tes untuk pengeboran. Kenapa saya membeli bor duduk ini? Ini salah satunya, teman-teman. Ceritanya seminggu yang lalu saya ingin membuat DIY atau sebuah alat untuk membuat dowel atau kayu yang dibulatkan. Saya karena belum punya ini, saya menggunakan bor tangan listrik seperti biasa. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar ini presisi dan siku. Tapi ternyata hasilnya adalah di depan jaraknya segini, tebalnya segini dari pinggir, tapi sisi bawahnya terlalu mepet. Berarti kan posisi ngebor saya miring gitu loh. Nah, makanya akhirnya saya putuskan, setelah saya belah hasilnya begini. Seharusnya kalau memang pengeboran itu presisi, siku, lebar sisi sini dengan sini seharusnya lebarnya sama. Setelah kita belah ini. Waktu itu saya belah menggunakan benzow dari Ryu ini di belakang saya. Jadi kita langsung saja tes kemampuan mesin ini. Tapi sebelum pengetesan saya
Saya akan ini dulu deh, akan mereview dulu fungsi-fungsi dari bor duduk ini. Yang pertama adalah ini teman-teman, untuk naik turunnya mata bor. Lalu di sini ada ukurannya, bisa dilihat. Nanti kita kalibrasi ya, kita langsung saja kita kalibrasi ini karena ini kurang ke bawah. Supaya 0. Oke, jadi kita nanti mau pengeboran berapa? 1 cm, 2 cm, 3 cm, sampai maksimal 5 cm. Jadi kita nggak akan dalam. Kedua, mesin bor ini mempunyai fitur juga bor miring. Jadi di sini nih kalau kita lihat ada derajat kemiringan base. Jadi base ini bisa miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Nanti ini juga akan kita kalibrasi, akan kita setel dengan menggunakan kunci berapa ini? Kayaknya kunci 17. Ini bisa di setel ini. Untuk penyetelan variable speed ini, misal kita akan mengebor sebuah besi, kan dibutuhkan torsi yang besar dengan RPM yang rendah. Karena kalau besi RPM tinggi nanti malah mata bor kita jadi patah, malah tidak efektif. Untuk pengeboran besi RPM harus rendah, torsi besar. Sementara untuk pengeboran kayu cukup torsi rendah tetapi RPM-nya harus tinggi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan torsi yang tinggi tetapi RPM rendah? Kita kecilkan di sininya, di apa namanya, puli yang berada di motor ini. Lalu di depan, puli yang di atasnya mata bor itu adalah besar. Nah, ini namanya torsi besar dan RPM rendah. Sementara kalau kita mau rubah, mau pengeboran kayu, usahakan ini dipindahkan dulu. Kalau untuk agar RPM-nya tinggi. Nah, di depan ini kita kecilkan, lalu yang belakang kita besarkan. Begitu teman-teman. Jadi ini sebanding sih, ke atas mengecil, kalau yang ini ke bawah mengecil, dan besar kecilnya ini sebanding sehingga kita tidak perlu lagi menyetel kerenggangan dari motor dinamo dari motor bor ini. Sini spek motornya terlihat setengah HP, voltase 220 volt, 1,7 ampere, single pass, RPM-nya 1420. Oke, teman-teman, kita akan tes mesin ini dengan takometer. Kita tes RPM-nya, bagaimana perbandingan puli depan. Saya sebut puli depan kecil, puli yang di motor atau puli belakangnya besar. Berapa RPM yang didapat? Kita akan setel. Kita tes ya. (1450). Jadi sesuai dengan spek yang ada di motor, 1400-an ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk motor puli besar, lalu puli depan ini kecil, kita lihat RPM-nya berapa yang didapat. 2700. Jadi dengan puli kecil akan didapat RPM yang lebih tinggi, dua kali lipat dari RPM motor. RPM motor 1400, RPM yang dihasilkan untuk pengeboran adalah 2400, selisih 1000 RPM. Ini
model setelan seperti ini digunakan pada saat kita untuk pengeboran kayu, karena untuk pengeboran kayu dibutuhkan RPM yang tinggi, torsi belakangan. Nah, bagaimana untuk penyetelan pengeboran besi? Kita harus rubah perbandingan gearnya ini, perbandingan pulinya dengan ini dulu, kita majukan dulu, lalu kita copot. Nah, kita copot. Untuk yang puli motor, masukkan yang kecil, lalu puli depannya besar. Nanti kita ukur lagi berapa RPM yang didapat. Nah, jangan terlalu kencang ya, karena ini takut nggak kuat. Kerja motor akan berat kalau belt ini terlalu kencang. Nah, kalau di sini kalau kita tes puli motornya ini dinamo pasti sama, karena dia kan satu ini masih 1400-an. 1400 sesuai spek. Nah, udah kelihatan. Lalu yang di mata bor atau puli depan dia rendah, hanya 600-an RPM, 630-an RPM. RPM rendah tetapi torsinya tinggi. Nah, ini yang nantinya kita akan gunakan untuk pengeboran besi. Kita masuk ke pengujian. Tapi sebelum masuk ke pengujian, rasanya saya akan kalibrasi, karena kalau saya lihat ini agak miring teman-teman ya, agak miring ke sini. Saya akan setel dulu supaya dia siku. Sebelumnya kita pasang mata bornya, karena ini acuannya adalah mata bor. Ini saya ada mata bor besi ukuran 10 mili. Oke. Sini kita ukur. Ini kan renggang. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Ini renggang, ini mepet. Artinya apa? Base-nya ini miring. Nah, kita harus sesuaikan dulu. Kita kalibrasi sebelum masuk ke proses pengujian. Ini ternyata kunci 19, teman-teman. Kita kendorkan dulu. Setelah kendor, nah kita bisa kalibrasi. Kita harus tes ininya apakah sudah pas. Kiri bagus, kanan oke. Rapet ya, agak miring bawahnya. Jangan-jangan ininya.
Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk pengeboran sebuah besi hollow. Ini paling tebalnya 1 mili. Ini mata bor 10 mili, tapi ini mata bor saya udah lama nih. Adalah 2 tahun, mudah-mudahan masih kuat. Karena saya sih jarang mengebor besi. Agak lama memang, karena memang mata bor saya ini teman-teman udah jelek. Saya langsung menggunakan bor kipas. Bor kipas ukuran 1,5, diameter 1,5 cm. Nah, setelah mata bor kita pasang, kita harus rubah kembali variabel speed yang ada di atas bor ini dengan cara mengendorkan setelan dinamonya. Kita majukan dulu. Lalu kita geser ke ini hasilnya teman-teman. Oke, untuk mengetahui presisi tidaknya lubang ini, kita bisa ukur dari sini. Sisi atas 2,4 mili. Kita lihat sisi bawahnya juga 2,4 mili. Berarti hasil kalibrasi kita sudah berhasil, sudah siku antara mata bor dan base plate-nya ini, base-nya. Oke teman-teman, tadi kita sudah unboxing, sudah merakit bor duduk ini, lalu masuk ke review. Kita sudah uji dengan besi ukuran 1 mili, besi hollow. Lalu kita juga tadi sudah mengulas tentang pengaturan variabel speed yang ada di gearbox ini. Kemudian kita juga sudah melakukan pengeboran untuk kayu. Ini kayu kamper, tebalnya 3,5 cm. Kemudian yang terakhir tadi kita juga sudah kalibrasi sehingga mesin ini sudah siap pakai. Nah, setelah kita menguji tadi, saya merasa untuk pemakaian saya pribadi yang hanya untuk hobi dan mungkin membuat semacam alat-alat seperti ini, alat-alat bantu ya, nanti saya juga akan membuat yang lain, sudah cukup worth it bagi saya. Tapi untuk produksi rasanya kapasitas 13 mili dengan motor 350 watt masih kurang. Mungkin minimal 16 mili dan mungkin ininya yang penggeraknya yang 1 HP. Karena ini hanya pemakaian rumahan, untuk hobi saya pikir ini sudah cukup.
Sekian review dari saya, semoga video ini bermanfaat. Silakan subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.